Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pencari kebenaran dan perindu janji ilahi. Selamat datang di channel kami, tempat kita merenungi setiap firman dan hikmah dari kitab suci Al-Quran. Hari ini, kita akan menyelami sebuah nama yang paling agung, sebuah tujuan tertinggi yang diidamkan oleh setiap jiwa yang beriman, sebuah tempat tinggal abadi yang penuh kemuliaan, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Firdaus, sebuah kata yang bahkan di dunia ini identik dengan taman yang indah dan dikelilingi tembok, adalah nama untuk tingkatan surga yang paling tinggi, paling mulia, dan paling utama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Penjelasan ini tidak akan kita singkat, melainkan kita telusuri secara detail, berlandaskan petunjuk langsung dari Al-Quranul Karim. Surga Firdaus bukanlah sekadar angan-angan, melainkan sebuah janji pasti yang disebutkan secara eksplisit dalam Kitabullah. Mari kita simak dua ayat fundamental yang menegaskan keberadaan dan tujuan mulia surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Artinya, sungguh, orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kata nuzula dalam ayat ini berarti jamuan atau tempat persinggahan yang disediakan untuk tamu terhormat. Bayangkan, surga Firdaus adalah jamuan kehormatan, sebuah tempat tinggal yang disiapkan langsung oleh Sang Pencipta bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Kemudian, dalam konteks pewarisan, Allah menegaskan kembali kemuliaan Firdaus dalam surah Al-Mu'minun ayat 10-11. Artinya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini dengan jelas menyebut penghuni surga Firdaus sebagai Al-Waritsun, para pewaris. Ini menunjukkan bahwa surga tertinggi ini adalah warisan yang sangat berharga yang diserahkan kepada mereka yang benar-benar layak dan telah memenuhi syarat. Mereka tidak hanya masuk, tetapi mewarisi dan kekal abadi di dalamnya. Untuk menjadi pewaris agung ini, Allah Ta'ala telah merincikan sifat-sifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Seluruhnya terangkum dengan indah dan sistematis dalam 11 ayat pertama surah Al-Mu'minun. 7 kriteria utama ini adalah peta jalan menuju Firdaus. Mari kita telah satu per satu. Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Mu'minun 1-2. Khusyuk bukanlah sekadar gerakan fisik, melainkan kehadiran hati, pikiran, dan jiwa sepenuhnya saat berdiri menghadap Allah. Mereka yang meraih Firdaus adalah yang menjadikan salat sebagai puncak munajat dan penyerahan diri. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun 3. Al-Laq mencakup segala perkataan, perbuatan, atau kegiatan yang tidak bermanfaat, sia-sia, bahkan cenderung maksiat. Pewaris Firdaus menyadari bahwa waktu adalah kehidupan, dan mereka menggunakannya hanya untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Al-Mu'minun 4. Zakat di sini dapat bermakna zakat harta wajib, dan zakat jiwa, yaitu penyucian diri dari sifat kikir, cinta dunia, dan dosa. Mereka menyadari hak orang lain atas harta mereka dan membersihkan jiwa dari penyakit batin. Selanjutnya, Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, zina, DCB, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Mu'minun 5-7. Ini adalah pondasi moral yang kuat. Menjaga kemaluan adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan keji seperti zina. Mereka yang menjaga diri dari syahwat haram adalah mereka yang mencintai surga Firdaus lebih dari kenikmatan fana dunia. Dan, sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat, yang dipikulnya, dan janjinya. Al-Mu'minun 8. Amanah dan janji mencakup semua bentuk kepercayaan, baik amanah dari Allah, seperti ibadah dan syariat, amanah dari sesama manusia, seperti harta atau rahasia, maupun janji yang telah diucapkan. Integritas dan kejujuran adalah ciri khas para pewaris surga Firdaus. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Al-Mu'minun 9.
Setelah memulai dengan khusyuk dalam salat, ditutup dengan memelihara salat. Memelihara di sini berarti menjaga ketepatan waktu, kesempurnaan rukun, syarat, dan kontinuitasnya. Salat adalah tiang agama, dan menjaganya adalah kunci menuju istana abadi di Firdaus. Setelah mengetahui siapa pewarisnya, kini mari kita bayangkan sekilas kenikmatan abadi di surga Firdaus. Walaupun kenikmatan di sana tidak pernah terlintas di hati, terlihat oleh mata, atau terdengar di telinga manusia, Al-Quran memberi kita petunjuk yang menenangkan jiwa. Surga secara umum, dan Firdaus secara khusus, digambarkan sebagai tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72 dan banyak ayat lainnya. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang indah di surga, ADN. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Firdaus adalah surga tertinggi, dan dijelaskan dalam hadis bahwa arsy singgasana Allah berada di atas Firdaus, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Ini menandakan kedekatan luar biasa antara Firdaus dengan Sang Pencipta. Di dalamnya, segala kelelahan dan kesusahan dunia akan dihilangkan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Fatir ayat 34-35. Artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami di tempat yang kekal surga, dari karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Mereka akan berada di Makamin Amin, tempat yang aman, penuh kedamaian dan terhindar dari segala bencana, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Puncak dari segala kenikmatan di surga Firdaus bukanlah sungai, buah-buahan, atau perhiasan, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berharga, keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Taubah ayat 72 yang telah kita sebutkan tadi, setelah Allah menyebutkan janji surga, Dia menyimpulkan dengan kalimat yang memukau. Artinya, dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Keridaan Allah adalah nikmat terbesar yang menghapus segala keinginan akan nikmat-nikmat lainnya. Selain itu, janji kekekalan adalah penjamin kebahagiaan abadi. Para pewaris Firdaus tidak akan pernah merasakan rasa takut akan kehilangan atau kesedihan akan kematian. Mereka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inilah hakikat dari surga Firdaus, tempat tinggal tertinggi, warisan yang mulia, yang hanya dapat diwarisi oleh mereka yang menjaga salatnya, menjauhi kesia-siaan, menyucikan harta, menjaga kehormatan, serta memelihara amanah dan janji. Saudaraku seiman, mari kita jadikan surga Firdaus sebagai target tertinggi dalam hidup kita. Setiap khusyuk dalam salat, setiap perkataan yang kita hindari dari lagu, setiap amanah yang kita jaga, adalah langkah nyata menuju warisan agung tersebut. Marilah kita memohon kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arsy singgasana, Rabb yang Maha Pengasih, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Semoga kita semua dikumpulkan sebagai al-waritsun, para pewaris yang kekal abadi di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun 10-11. Jika Anda merasa terinspirasi oleh penjelasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten Islami yang mendalam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita terus menggali mutiara-mutiara hikmah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tingkatan surga yang sangat istimewa, sebuah taman keabadian yang penuh dengan janji-janji Allah.
Kita akan mengupas tuntas tentang surga Aden, sebuah tempat yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran sebagai destinasi mulia bagi hamba-hambanya yang beriman. Surga Aden, atau dalam bahasa Arab disebut Jannatu, Aden secara harfiah berarti, taman-taman keabadian, atau taman-taman yang akan ditinggali selama-lamanya. Kata Aden sendiri mengandung makna kekal, tinggal terus-menerus, atau permukiman abadi. Nama ini sendiri sudah menggambarkan betapa luar biasa dan kekalnya kenikmatan yang ada di dalamnya, sebuah tempat di mana waktu tidak lagi memiliki makna, dan kebahagiaan tak pernah berakhir. Lalu, siapakah yang akan menjadi penghuni surga Aden yang agung ini? Al-Quran memberikan deskripsi yang sangat jelas tentang sifat-sifat dan amalan-amalan mereka. Mari kita selami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang paling gamblang menggambarkan penghuni surga Aden adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 22-24. Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang memperoleh tempat kesudahan, yang baik yaitu, surga-surga, Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, seraya mengucapkan, Salamun, alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Mari kita bedah ayat-ayat yang mulia ini secara mendalam. Dari firman Allah ini, kita dapat menarik beberapa karakteristik utama yang mengidentifikasi penghuni surga Aden. Kriteria pertama dan paling fundamental adalah kesabaran yang dilandasi oleh pencarian ridha Allah. Kesabaran di sini memiliki cakupan yang sangat luas. Sabar dalam ketaatan, ketekunan dalam melaksanakan perintah Allah, seperti salat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji, meskipun terkadang terasa berat atau menantang. Sabar dalam menjauhi maksiat, kekuatan untuk menahan diri dari godaan dosa dan hal-hal yang diharamkan, meskipun hawa nafsu cenderung menginginkannya. Sabar dalam menghadapi musibah, ketabahan hati dan penerimaan terhadap takdir Allah ketika ditimpa cobaan, kesulitan, atau kehilangan, tanpa mengeluh dan tetap berbaik sangka kepadanya. Kesabaran ini bukan pasif, melainkan aktif, didorong oleh niat tulus untuk meraih keridaan Sang Pencipta. Setelah kesabaran, yang kedua adalah menegakkan salat. Ini bukan sekadar mengerjakan salat, tetapi, menegakkannya, yang berarti melaksanakannya dengan benar, khusyuk, tepat waktu, memenuhi syarat dan rukunnya, serta memahami makna dan tujuannya. Salat adalah tiang agama, yang menghubungkan hamba dengan Rabb-nya secara langsung, dan menjadi penentu kualitas ibadah lainnya. Karakteristik ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dan kesadaran akan hak fakir miskin dalam harta mereka. Secara sembunyi, untuk menjaga keikhlasan dan menghindari riya pamer. Secara terang-terangan, untuk memotivasi orang lain agar ikut berbuat kebaikan dan menampakkan syiar Islam. Infak di sini mencakup zakat, sedekah, dan segala bentuk sumbangan di jalan Allah. Kriteria keempat adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah puncak dari akhlak seorang muslim. Ketika dihadapkan pada perlakuan buruk, fitnah, atau permusuhan, mereka tidak membalas dengan kejahatan yang serupa, melainkan dengan kebaikan. Ini menunjukkan kematangan spiritual, kemampuan mengendalikan amarah, dan keinginan untuk selalu menyebarkan kedamaian, bahkan kepada mereka yang memusuhi. Yang lebih istimewa lagi, Allah menjanjikan bahwa mereka yang memenuhi kriteria ini akan masuk surga Aden bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Ini adalah karunia Allah yang maha luas, di mana ikatan keluarga yang telah dibangun di atas keimanan di dunia akan dipersatukan kembali dalam kebahagiaan abadi. Sebuah impian bagi setiap keluarga muslim sejati. Para malaikat akan menyambut mereka dari setiap pintu surga Aden, mengucapkan, Salamun, alaikum bima sabartum. Artinya, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Ini adalah penghormatan tertinggi dari para malaikat atas perjuangan dan kesabaran mereka di dunia. Surga Aden juga disebutkan dalam beberapa ayat lain,
yang menguatkan janji Allah ini dan menambahkan detail-detail kenikmatan. Surat At-Taubah ayat 72, yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dan keridaan Allah lebih besar dari itu. Itulah kemenangan yang agung. Ayat ini menekankan kekekalan di surga Aden, tempat tinggal yang sangat baik dan yang paling agung adalah keridaan Allah, yang jauh lebih besar dari segala kenikmatan surga itu sendiri. Inilah puncak dari segala kemenangan. Surat Al-Kahfi ayat 31, yang artinya, mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala, dan tempat istirahat yang indah. Ayat ini memberikan gambaran yang lebih visual tentang kenikmatan fisiknya, sungai-sungai yang mengalir, perhiasan gelang-gelang emas, pakaian sutra hijau yang halus dan tebal yang mewah, serta tempat duduk bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Sebuah tempat istirahat yang sangat nyaman dan indah. Surat An-Nahl ayat 31, yang artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Kunci dari ayat ini adalah, di dalamnya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ini menunjukkan kebebasan mutlak dalam menikmati segala kenikmatan sesuai keinginan hati, tanpa batas, tanpa kekurangan, dan tanpa perlu repot mencarinya. Segala yang diinginkan akan langsung terwujud. Dari ayat-ayat yang mulia ini, kita bisa membayangkan surga Aden sebagai taman-taman yang sangat luas dan indah tak terkira. Di sana, sungai-sungai mengalir di bawahnya, bukan hanya satu, melainkan banyak sungai dari air yang segar, susu murni, madu lezat, dan khamar yang tidak memabukkan. Pohon-pohonnya rindang dengan buah-buahan yang selalu siap dipetik, tanpa duri dan selalu matang. Istana-istana megah yang terbuat dari mutiara, emas, dan perak. Pakaian-pakaian dari sutra halus yang akan menghiasi tubuh para penghuninya, serta perhiasan-perhiasan indah. Yang paling istimewa dari surga Aden adalah janji kekekalan. Tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Hanya ada kebahagiaan abadi, kedamaian hakiki, dan kenikmatan tanpa batas. Dan puncaknya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu karunia yang jauh melampaui segala kenikmatan materi. Wahai saudaraku seiman, janji surga Aden ini adalah motivasi terbesar bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Untuk menjadi penghuninya, kita harus membiasakan diri dengan kesabaran dalam segala hal, istiqomah dalam salat, ikhlas dalam berinfak, dan memiliki akhlak mulia yang membalas keburukan dengan kebaikan. Mari kita renungkan amalan kita. Apakah kita sudah termasuk golongan orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut? Apakah kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk meraih ridha Allah dalam setiap aspek kehidupan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh dan layak menjadi penghuni surga Aden. Demikianlah penjelasan lengkap kita tentang surga Aden berdasarkan Al-Quran. Semoga menambah wawasan dan menguatkan semangat kita dalam beribadah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami untuk konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kita merenungkan janji paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang taat? Janji yang melampaui segala bentuk kenikmatan duniawi, janji yang bernama surga. Di antara nama-nama surga yang mulia, kita akan menyelami makna mendalam dari sebuah tempat yang bernama Jannatun Naim, yang secara harfiah berarti surga-surga yang penuh kenikmatan. Nama ini bukan sekadar julukan, melainkan deskripsi tegas tentang hakikat kehidupan di dalamnya, kenikmatan yang paripurna, abadi, dan tanpa cacat sedikitpun. Mari kita buka lembaran wahyu dan sunnah, mencari tahu siapakah yang layak menjadi penghuninya, dan bagaimana rupa kemuliaan yang menanti mereka di sana.
Jannatun Naim adalah bukti janji Allah yang pasti dan benar. Inilah tempat kembali yang disediakan bagi sekelompok manusia pilihan. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menyebutkan ciri khas mereka dalam surat Luqman ayat 8 dan 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, Jannatun Naim, mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menegaskan dua kriteria utama, iman yang kokoh, innal lazina amanu, dan amal saleh yang berkelanjutan, wa amilus salihati. Tanpa menggabungkan keduanya, janji kenikmatan ini sulit terwujud. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaitkan Jannatun Naim dengan ketakwaan muttaqin. Dalam surat Al-Qalam ayat 34, Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Inilah tempat yang dijanjikan bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai ladang ibadah dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, karena rasa takut dan cinta mereka kepada Rabb mereka. Lalu, seperti apakah kenikmatan yang sesungguhnya di Jannatun Naim itu? Rasulullah Muhammad telah menggambarkan keagungan surga, termasuk Naim, dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam surga terdapat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Ini menunjukkan bahwa segala deskripsi surga di dunia ini hanyalah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman kita. Kenikmatan di Jannatun Naim jauh melampaui imajinasi terliar kita. Penghuni Jannatun Naim akan diistirahatkan dalam kedamaian abadi. Mereka tidak akan pernah lagi merasakan lelah, sedih, atau penuaan. Dalam surat Yunus ayat 9, Allah berfirman tentang bimbingan yang mereka terima menuju tempat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka dibimbing oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka, di bawah mereka mengalir sungai-sungai, di dalam surga yang penuh kenikmatan, Jannatun Naim. Aliran sungai di bawah istana mereka menjadi ciri khas surga. Ini bukan sungai air biasa, melainkan sungai susu, madu, dan khamar anggur, yang tidak memabukkan, sebagaimana dijelaskan di tempat lain dalam Al-Quran. Di surga Naim, segala yang diinginkan oleh jiwa akan langsung tersedia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan mereka dalam surat As-Saffat ayat 42 dan 43. Yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, di dalam surga yang penuh nikmat Jannatun Naim. Mereka akan mendapatkan buah-buahan dan segala rezeki yang dimuliakan, tanpa ada rasa lapar, haus, atau kebutuhan. Tidak ada lagi kotoran, keringat, atau penyakit. Semua kenikmatan fisik mencapai puncaknya. Satu hal yang menjadikan Jannatun Naim benar-benar luar biasa adalah sifatnya yang kekal abadi. Kenikmatan dunia fana, namun kenikmatan di surga adalah abadi dan tidak akan pernah berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat janjinya di surat Luqman ayat 9 dengan, mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Kekekalan inilah yang membuat surga begitu berharga. Namun, kenikmatan terbesar di Jannatun Naim bukanlah makanan, minuman, atau istana. Kenikmatan yang paling luar biasa, kenikmatan tertinggi yang membuat segala kenikmatan fisik terasa kecil, adalah keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat wajahnya yang mulia. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, ketika para penghuni surga telah menikmati segala kenikmatan, Allah akan bertanya, apakah kalian sudah merasa puas? Mereka menjawab, ya, sungguh engkau telah memberikan kepada kami yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Kemudian Allah berfirman, maukah aku berikan sesuatu yang lebih baik dari itu? Mereka menjawab, apa yang lebih baik dari itu? Allah berfirman, aku limpahkan keridaanku atas kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Lebih besar dari, itulah puncak kebahagiaan di Jannatun Naim, merasakan ridha Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Saudaraku, Jannatun Naim, surga penuh kenikmatan, adalah hadiah bagi mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Ini adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia. Maka, marilah kita jadikan sisa waktu hidup ini sebagai bekal terbaik.
Perkuat iman kita, istiqomah dalam amal saleh, dan mohonlah selalu kepada Allah, Zat pemilik Jannatun Naim. Jangan pernah lelah berdoa, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, alaihi salam, yang doanya diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, Jannatin Naim. Lebih besar dari, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam Jannatun Naim, tempat yang kekal abadi, atas rahmat dan karunia-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencari ilmu dan pemirsa yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita bersama-sama menyelami keindahan dan keagungan ajaran Islam. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan membahas salah satu tingkatan surga yang mulia, yang disebutkan dalam Kitabullah, Al-Quranul Karim. Kita akan mengupas tuntas tentang surga Mawa, sebuah tempat yang penuh dengan janji dan harapan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surga Mawa, atau dalam bahasa Arab disebut Jannatul Mawa, secara harfiah berarti, taman tempat kembali, atau taman perlindungan. Ini adalah sebuah nama yang menggugah jiwa, menunjukkan bahwa ia adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang suci menemukan ketenangan abadi dan perlindungan dari segala bentuk kesulitan dan kesusahan dunia. Ini bukan sekadar nama, melainkan sebuah gambaran tentang destinasi akhir yang sangat didambakan oleh setiap muslim. Lalu, siapakah gerangan yang berhak menjadi penghuni surga Mawa ini? Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas. Mari kita buka lembaran-lembaran kalamullah, khususnya dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini dengan gamblang menjelaskan dua kriteria utama bagi calon penghuni surga Mawa. Pertama, mereka adalah orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Rasa takut di sini bukanlah ketakutan yang membuat seseorang putus asa, melainkan rasa takut yang melahirkan ketakwaan. Ini adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk selalu mengingat Allah, untuk senantiasa merasa diawasi olehnya, sehingga ia akan berhati-hati dalam setiap tindakan, perkataan, dan bahkan niatnya. Takut akan hisab perhitungan amal, takut akan azab neraka, dan takut akan murka Allah, sehingga mendorongnya untuk patuh dan menjauhi larangannya. Ini adalah rasa takut yang membuahkan ketaatan dan kesalehan. Kedua, mereka adalah orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ini adalah perjuangan terbesar dalam hidup seorang manusia. Hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan, kepada kesenangan dunia yang sesaat, kepada dosa dan kemaksiatan. Namun, orang-orang yang bertakwa, mereka melawan godaan hawa nafsu ini. Mereka menahan diri dari segala hal yang diharamkan Allah, meskipun itu terasa nikmat bagi jiwa. Mereka mendahulukan perintah Allah di atas segala kesenangan pribadi. Ini membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan kekuatan iman yang luar biasa. Puasa, misalnya, adalah salah satu bentuk nyata dari menahan hawa nafsu. Menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga hati dari penyakit-penyakit batin adalah bagian dari perjuangan ini. Jadi, secara ringkas, surga Mawa dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dan berjuang melawan hawa nafsu mereka demi meraih ridha Allah. Ini adalah dua pilar utama yang akan mengantarkan seseorang ke taman perlindungan yang abadi ini. Selain dalam surat An-Nazi'at, penyebutan surga Mawa juga dapat kita temukan dalam surat An-Najm ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, di dekatnya ada surga Mawa. Ayat ini hadir dalam konteks perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, disebutkan bahwa di sanalah, di dekat Sidratul Muntaha, terdapat Jannatul Mawa. Ini mengindikasikan bahwa surga Mawa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, berada di suatu tempat yang agung di langit, dekat dengan batas akhir alam semesta yang dapat dijangkau makhluk. Kedekatannya dengan Sidratul Muntaha menunjukkan keistimewaan dan kemuliaannya. Lalu, bagaimana gambaran kenikmatan di surga Mawa? Meskipun Al-Quran tidak memberikan deskripsi yang terperinci secara spesifik tentang Mawa saja,
namun kita dapat mengambil gambaran umum kenikmatan surga yang berlaku untuk semua tingkatan, tentunya dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda sesuai tingkatan tersebut. Penghuni surga Mawa akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka akan hidup kekal di dalamnya, tanpa rasa takut, sedih, lelah, atau sakit. Mereka akan dilayani oleh bidadari-bidadari dan pelayan-pelayan surga. Mereka akan menikmati makanan dan minuman yang lezat yang tak pernah ada bandingannya di dunia. Bayangkanlah sungai-sungai yang mengalirkan air yang tidak berubah rasanya, sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai madu yang murni, dan sungai khamar, minuman surga, yang lezat bagi peminumnya. Bayangkanlah buah-buahan yang selalu siap dipetik, dengan beragam rasa dan bentuk. Bayangkanlah istana-istana yang terbuat dari emas, perak, mutiara, dan permata, dengan permadani-permadani sutra yang terhampar di setiap ruangan. Yang paling utama dari segala kenikmatan adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni surga Mawa akan merasakan kebahagiaan karena telah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan yang terpenting, mereka akan dianugerahi nikmat memandang wajah Allah, sebuah kenikmatan yang melampaui segala kenikmatan fisik lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, perjalanan menuju surga Mawa bukanlah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan tekad yang kuat, kesabaran yang tak terbatas, dan ketaatan yang tulus. Rasa takut kepada Allah harus kita tanamkan dalam hati, bukan rasa takut yang membuat kita pesimis, melainkan rasa takut yang mendorong kita untuk semakin mendekat kepadanya. Dan perjuangan melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar yang harus kita menangkan setiap hari dalam hidup kita. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ujian dan cobaan di dunia ini adalah bagian dari saringan Allah untuk melihat siapa di antara hamba-Nya yang benar-benar layak mendapatkan surga Mawa. Jangan biarkan kesenangan sesaat dunia melalaikan kita dari tujuan akhir kita, yaitu meraih keridhaan Allah dan tempat tinggal yang abadi di sisinya. Mari kita jadikan ayat-ayat ini sebagai motivasi, sebagai pengingat, dan sebagai kompas dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan kita, yang mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu, sehingga kelak kita semua dapat berkumpul di surga Mawa, Jannatul Mawa, tempat kembali dan perlindungan abadi dari segala keburukan. Demikianlah pembahasan kita mengenai surga Mawa. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami untuk konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mencari kedamaian dan kebenaran, selamat datang kembali di kanal kami. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan menyelami makna dan janji dari sebuah nama surga yang sungguh indah dan syarat makna, yaitu surga Darussalam. Surga Darussalam, atau Darussalam secara harfiah berarti, negeri kedamaian, atau tempat kedamaian. Nama ini tidak hanya menggambarkan kondisi lingkungan di dalam surga, tetapi juga esensi dari sifat-sifat Allah sendiri, yaitu As-Salam, Sang Pemberi Kedamaian. Oleh karena itu, Darussalam adalah tempat di mana kedamaian hakiki mencapai puncaknya, bebas dari segala bentuk kekhawatiran, perselisihan, dan penderitaan. Lalu, siapakah yang berhak memasuki negeri kedamaian yang abadi ini? Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas tentang ciri-ciri penghuninya dan janji-janji Allah yang menyertainya. Mari kita tadaburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang paling terang menjelaskan tentang surga Darussalam adalah dalam surat Yunus ayat 25. Allah berfirman, yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus Islam. Ayat ini adalah undangan universal dari Allah kepada seluruh umat manusia. Ia menyeru kita ke negeri kedamaian, yaitu surga Darussalam. Namun, undangan ini tidak serta-merta diberikan kepada semua orang. Allah juga menegaskan bahwa Dia menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Sirat al-Mustaqim. Siapakah orang yang dikehendaki Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus ini? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang membuka hati mereka untuk menerima petunjuk, orang-orang yang berusaha mencari kebenaran, dan orang-orang yang dengan tulus ingin tunduk kepada kehendak Allah. Jalan yang lurus ini adalah Islam, dengan segala ajaran dan syariatnya,
yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kedamaian sejati baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penghuni surga Darussalam adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, Sirat al-Mustaqim, yaitu jalan Islam. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mengesahkan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjaga akhlak mulia. Kedamaian di Darussalam adalah buah dari kedamaian, ketundukan, mereka kepada Allah di dunia. Selain itu, surga Darussalam juga disebutkan dalam konteks balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, seperti dalam surat Al-An'am ayat 127. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi mereka disediakan Darussalam surga pada sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal perbuatan yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menambahkan 2 poin penting. Bagi mereka, disediakan Darussalam pada sisi Tuhan mereka, ini menunjukkan kedekatan dan kemuliaan tempat tersebut. Surga Darussalam adalah anugerah langsung dari sisi Allah, menunjukkan betapa berharganya tempat ini di matanya. Dan dialah pelindung mereka disebabkan amal perbuatan yang selalu mereka kerjakan, Allah menjadi wali pelindung, penolong, bagi mereka karena amal perbuatan mereka yang konsisten dan baik. Ini menegaskan bahwa amal saleh yang dilakukan dengan istiqomah di dunia adalah kunci untuk meraih perlindungan dan anugerah ini di akhirat. Jadi, secara lebih rinci, penghuni surga Darussalam adalah mereka yang mengikuti jalan lurus Islam, beriman, bertakwa, dan melaksanakan syariatnya. Beramal saleh secara konsisten istiqomah, amal kebaikan mereka bukanlah musiman, melainkan sebuah gaya hidup yang terus-menerus. Mencari keridaan Allah, semua perbuatan mereka didasari niat tulus untuk meraih ridha Sang Pencipta. Kenikmatan di Darussalam. Lalu, seperti apakah kenikmatan di negeri kedamaian ini? Meskipun Al-Quran tidak memberikan deskripsi yang terperinci secara spesifik tentang Darussalam saja, namun kita dapat menyimpulkan dari namanya bahwa segala bentuk penderitaan, perselisihan, kebencian, ketakutan, dan kesedihan akan sepenuhnya tiada. Di Darussalam, yang ada hanyalah kedamaian sejati, ketenangan jiwa, persahabatan abadi di antara penghuninya, dan kebahagiaan yang tak pernah pudar. Mereka akan hidup dalam harmoni, saling menyapa dengan salam, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain tentang penghuni surga secara umum. Mereka akan menikmati hidangan lezat, minuman segar, istana-istana megah, dan pemandangan yang tak pernah membosankan. Yang paling agung dari segala kenikmatan adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat wajahnya yang mulia. Kedamaian terbesar adalah ketika hati telah ridha kepada Allah, dan Allah pun ridha kepada hambanya. Saudara-saudaraku yang mulia, janji surga Darussalam adalah sebuah motivasi yang sangat kuat bagi kita. Di dunia ini, kita seringkali merasakan kegelisahan, ketakutan, dan perselisihan. Namun, Allah menawarkan sebuah negeri di mana semua itu lenyap. Untuk meraihnya, kita harus menjalani hidup di dunia ini dengan damai, dengan tunduk kepada perintah Allah, dan dengan berbuat baik kepada sesama. Mari kita jadikan Islam sebagai jalan hidup kita, sebagai petunjuk kita menuju kedamaian sejati. Mari kita tingkatkan amal saleh kita, jaga lisan dan hati kita dari keburukan, dan sebarkan salam serta kedamaian dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua ke jalan yang lurus dan menganugerahkan kepada kita semua surga Darussalam. Demikianlah penjelasan lengkap kita tentang surga Darussalam. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami untuk konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penjelajah spiritual dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas janji-janji Allah yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Hari ini, fokus kita tertuju pada sebuah nama surga yang indah dan penuh makna, yaitu surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah, atau Darul Muqamah secara harfiah berarti tempat tinggal yang kekal, atau tempat permukiman abadi. Ini adalah sebuah nama yang menegaskan esensi surga itu sendiri, yaitu keabadian tanpa batas.
Berbeda dengan kehidupan dunia yang fana dan penuh perubahan, Darul Muqamah adalah kediaman yang stabil, permanen, dan bebas dari segala bentuk kesudahan. Sumber utama penjelasan tentang surga ini terdapat dalam surat Fatir, ayat 34 dan 35. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan ciri-ciri kediaman abadi ini dan, yang paling penting, kondisi mental serta fisik para penghuninya. Mari kita renungkan firman Allah, yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Petik 2. Ayat yang luar biasa ini memberikan 3 pilar utama tentang surga Darul Muqamah dan penghuninya. 1. Hakikat pembebasan, hilangnya kesedihan. Ciri pertama yang diucapkan oleh para penghuni surga ini adalah rasa syukur mendalam karena Allah telah menghilangkan kesedihan dari mereka. Coba kita renungkan, seluruh kehidupan di dunia ini dipenuhi oleh kesedihan, baik kesedihan karena kehilangan, kesedihan karena kegagalan, atau kesedihan karena dosa-dosa yang diperbuat. Di Darul Muqamah, semua kesedihan itu diangkat tuntas. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kekhawatiran masa depan, tidak ada lagi rasa bersalah atau penyesalan. Jiwa benar-benar mencapai ketenangan mutlak. Ini adalah ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Allah sebagai balasan atas iman dan amal saleh mereka. 2. Sifat Allah, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Host, mereka menyadari bahwa mereka masuk surga ini bukan semata-mata karena amal perbuatan mereka, melainkan karena karunia dan kemurahan Allah. Mereka memuji Allah dengan 2 sifat agung, Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan As-Syakur, Maha Mensyukuri. Al-Ghafur, Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu, membebaskan mereka dari siksa dan hisab. As-Syakur, Allah adalah Maha Mensyukuri. Ini berarti Allah membalas amal kebaikan hambanya yang sedikit dengan pahala yang berlipat ganda, bahkan menjadikan amal-amal kecil sebagai alasan untuk menganugerahkan surga yang kekal. Karunia ini menegaskan bahwa setiap usaha dan ibadah yang mereka lakukan di dunia dihargai melebihi nilainya. 3. Kenikmatan abadi, bebas dari lelah dan lesu. Ini adalah deskripsi fisik dan mental yang paling khas dari Darul Muqamah. Ayat ini menyatakan, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dalam kehidupan dunia, setiap kenikmatan, seperti makan, bepergian, atau bekerja, selalu diiringi rasa lelah atau bosan. Di surga Darul Muqamah, kenikmatan tersebut murni tanpa efek samping. Para penghuni surga dapat menikmati segala karunia Allah tanpa pernah merasa jenuh, lelah, atau bosan. Mereka menikmati keabadian dalam kondisi fisik dan mental yang selalu prima. Ini adalah puncak ketenangan yang sesungguhnya. Kesimpulan mengenai calon penghuni. Berdasarkan konteks ayat-ayat ini, surat Fatir ayat 32, para ulama menafsirkan bahwa penghuni surga Darul Muqamah adalah orang-orang yang ikhlas, mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, menjauhi dosa, dan menghidupkan perintah-perintah Allah dengan niat tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah. Orang-orang yang bersyukur, mereka yang menyadari bahwa segala kenikmatan surga, termasuk pembebasan dari lelah dan lesu, adalah murni anugerah dari kemurahan Allah, bukan karena kekuatan amal mereka semata. Rasa syukur yang tulus di dunia mengantarkan mereka pada kenikmatan abadi ini. Orang-orang yang istiqomah, mereka yang menjaga amalan wajib dan sunnah mereka di dunia, menahan diri dari kepenatan dunia, sehingga balasan bagi mereka adalah tempat yang bebas dari segala kepenatan. Saudaraku seiman, Darul Muqamah mengingatkan kita bahwa tujuan utama kita beramal dan berjuang di dunia adalah untuk mencari kediaman abadi yang bebas dari lelah dan kesedihan. Setiap tetes keringat kita dalam beribadah, setiap kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan, dan setiap keikhlasan kita dalam beramal akan dibalas oleh Allah dengan Darul Muqamah ini. Di sana, kita akan bersandar dengan tenang, menikmati anugerah-Nya, sambil memujinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, tanamkan rasa takut dan cinta kepada Allah, dan senantiasa bersyukur atas karunia-Nya, agar kelak kita semua layak menjadi penghuni surga Darul Muqamah. Demikianlah penjelasan lengkap kita tentang surga Darul Muqamah.
Semoga menambah keimanan dan motivasi kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami untuk konten-konten Islami yang mencerahkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.